Halo teman, selamat datang di kanal kami, tempat di mana kita akan menjelajahi makna kebahagiaan bersama. Aku ingin mengajakmu untuk meluangkan waktu sejenak dari hiruk-pikuk dunia untuk duduk bersama, mendengarkan musik yang menenangkan, dan merenungi apa yang membuat hidup itu berharga. Ini bukan sekedar video motivasi biasa. Ini adalah undangan untuk menyelami dirimu sendiri, untuk menemukan kebahagiaan yang mungkin selama ini tersembunyi di balik kesibukanmu. Bayangkan dirimu sedang duduk di tepi danau yang tenang. Airnya jernih, memantulkan langit biru di atasnya. Angin sepoi-sepoi membelai wajahmu, dan suara alam mengelilingimu. Gemericik air, ada kicauan burung dan desiran daun. Ini adalah momen untukmu untuk merenung, untuk menyatu dengan dirimu sendiri. Tutup mata sejenak, tarik nafas dalam-dalam, dan biarkan kata-kata ini mengalir ke dalam hatimu. Video ini adalah tentang perjalanan menuju kebahagiaan, kebahagiaan yang sejati yang lahir dari dalam dirimu. Kebahagiaan, kata yang begitu sederhana, namun seringkali terasa begitu sulit untuk diraih. Kita hidup di dunia yang penuh dengan tekanan, pekerjaan, hubungan, ekspektasi, dan mimpi yang kadang terasa begitu jauh. Kita sering kali berlari mengejar sesuatu yang kita pikir akan membuat kita bahagia, yakni kesuksesan, kekayaan, pengakuan, atau cinta. Tapi, pernahkah kamu berhenti sejenak dan bertanya pada dirimu sendiri, apa itu kebahagiaan bagiku? Apa yang benar-benar membuat hatiku merasa utuh? Hari ini kita akan menjelajahi pertanyaan itu bersama. Kita akan berbicara tentang bagaimana menjadi orang yang bahagia, bukan dengan mengejar hal-hal di luar diri kita, tetapi dengan menemukan kedamaian dan kepuasan di dalam diri kita sendiri. Ini adalah perjalanan panjang. Jadi, tarik nafas dalam-dalam, rilekskan bahumu, dan biarkan dirimu larut dalam perkataan ini. Mari kita mulai dengan memahami apa itu kebahagiaan. Banyak dari kita mengira kebahagiaan adalah sesuatu yang besar, seperti mendapatkan promosi di tempat kerja, membeli rumah impian, atau menikah dengan orang yang kita cintai. Tapi tahukah kamu, kebahagiaan sejati seringkali tidak ditemukan dalam momen-momen besar itu. Kebahagiaan sejati seringkali tersembunyi dalam hal-hal kecil yang kita lewatkan setiap hari. Bayangkan secangkir kopi hangat di pagi hari, aroma yang menguar lembut dari cangkir itu. Bayangkan senyum kecil dari seorang teman, atau perasaan lega ketika kamu menyelesaikan tugas kecil. Ini adalah momen-momen kecil yang membentuk kebahagiaan. Kebahagiaan bukanlah tujuan akhir yang harus kamu capai. Ini adalah perjalanan cara kamu melihat dunia dan bagaimana kamu memilih untuk menjalaninya setiap hari. Seringkali kita terjebak dalam pola pikir bahwa kita akan bahagia nanti, ketika kita punya lebih banyak uang, ketika kita punya lebih banyak waktu, atau ketika semua masalah kita selesai. Tapi hidup tidak pernah sempurna. Akan selalu ada tantangan, akan selalu ada hari-hari yang sulit. Kuncinya adalah belajar untuk menemukan kebahagiaan di tengah ketidaksempurnaan itu. Jadi, bagaimana kita melakukannya? Bagaimana kita melatih diri untuk menjadi orang yang bahagia? Mari kita jelajahi langkah demi langkah. Langkah pertama menuju kebahagiaan adalah menerima dirimu apa adanya. Ini mungkin terdengar sederhana, tapi ini adalah salah satu hal tersulit yang pernah kita lakukan. Kita hidup di dunia yang terus-menerus membandingkan kita dengan orang lain. Media sosial, iklan, bahkan percakapan sehari-hari seringkali membuat kita merasa kurang cantik,
kurang sukses, kurang bahagia. Tapi dengarkan ini, kamu itu sudah cukup. Kamu dengan segala kekurangan dan kelebihanmu adalah karya seni yang unik. Tidak ada orang lain di dunia ini yang seperti kamu. Tidak ada yang punya cerita, mimpi, atau perjalanan yang sama persis denganmu. Ketika kamu mulai menerima dirimu sendiri dengan semua ketidaksempurnaanmu, kamu membuka pintu menuju kebahagiaan yang sejati. Cobalah ini, luangkan waktu sejenak setiap hari untuk berdiri di depan cermin. Tatap dirimu sendiri dan katakan dengan lembut, "Aku cukup, aku layak untuk bahagia." Mungkin terasa aneh pada awalnya, tapi kata-kata ini memiliki kekuatan. Ketika kamu berulang kali mengatakan hal-hal positif pada dirimu sendiri, kamu mulai mempercayainya. Kamu mulai melihat dirimu dengan mata yang lebih penuh kasih. Menerima diri sendiri juga berarti memaafkan dirimu atas kesalahan di masa lalu. Kita semua pernah membuat kesalahan. Kita semua pernah gagal, pernah menyakiti seseorang, atau pernah mengecewakan diri sendiri. Tapi kesalahan itu bukanlah definisi dirimu. Itu hanyalah bagian dari perjalananmu. Biarkan mereka pergi. Bebaskan dirimu dari beban rasa bersalah dan beri ruang untuk kebahagiaan itu masuk. Salah satu kunci terbesar untuk menjadi orang yang bahagia adalah belajar bersyukur. Syukur adalah lensa yang mengubah cara kita melihat dunia. Ketika kita fokus pada apa yang kita miliki, bukan pada apa yang kita inginkan, kita mulai menyadari betapa berlimpahnya hidup ini. Coba pikirkan 3 hal yang kamu syukuri hari ini. Mungkin itu sinar matahari yang menyelinap melalui jendela, makanan yang kamu makan tadi, atau pelukan hangat dari seseorang yang kamu cintai. Tidak perlu besar, hal-hal kecil punya kekuatan untuk mengisi hati kita dengan kebahagiaan. Aku ingin mengajakmu untuk memulai kebiasaan sederhana, yakni jurnal syukur. Setiap malam sebelum tidur, tulis 3 hal yang membuatmu bersyukur pada hari itu. Bisa sesederhana, "Aku bersyukur karena hari ini aku bisa tertawa," atau "Aku bersyukur karena aku punya tempat yang nyaman untuk tidur." Dengan waktu, kamu akan melihat bahwa hidupmu penuh dengan momen-momen kecil yang berharga. Syukur bukan hanya tentang menghargai hal-hal yang baik. Ini juga tentang menemukan pelajaran dalam tantangan. Ketika kamu menghadapi hari yang sulit, tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Bagaimana ini membuatku lebih kuat? Dengan cara ini, teman, bahkan momen-momen sulit pun bisa menjadi bagian dari perjalananmu menuju kebahagiaan. Hidup ini tidak selalu sempurna, dan itu adalah keindahannya. Kita seringkali merasa bahwa untuk bahagia, semuanya harus berjalan sesuai rencana. Tapi kebahagiaan sejati datang ketika kita belajar untuk merangkul ketidaksempurnaan, baik dalam diri kita sendiri maupun dalam dunia di sekitar kita. Bayangkan sebuah lukisan. Jika setiap goresan kuas sempurna, lukisan itu mungkin akan terlihat membosankan. Keindahan seni seringkali datang dari ketidaksempurnaan, dari goresan yang sedikit melenceng, dari warna yang tidak sepenuhnya seragam. Hidup kita juga seperti itu. Ketidaksempurnaan adalah apa yang membuat kita menjadi lebih baik. Jadi, ketika rencanamu gagal, ketika kamu melakukan kesalahan, atau ketika hidup terasa tidak adil, ingatlah bahwa itu adalah bagian dari ceritamu. Ini adalah bab-bab yang membuatmu menjadi dirimu yang sekarang. Daripada melawan ketidaksempurnaan, peluklah mereka. Tertawalah pada kekacauan itu. Temukan keindahan dalam kekacauan.
Kebahagiaan seringkali datang ketika kita merasa hidup kita memiliki makna, tapi makna itu tidak selalu harus besar atau mulia. Makna bisa ditemukan dalam hal-hal sederhana, baik itu membantu teman yang sedang kesulitan, merawat tanaman di rumah, atau menulis cerita yang menginspirasi seseorang. Tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang membuatku merasa hidup? Apa yang membuat hatiku bernyanyi? Mungkin itu adalah musik, menari, menulis, atau sekadar berjalan-jalan di alam. Temukan apa yang memberi makna pada hidupmu dan luangkan waktu untuk melakukannya. Jika kamu merasa tersesat, tidak apa-apa. Kadang-kadang kita perlu waktu untuk menemukan arah kita. Cobalah hal-hal baru, jelajahi hobi yang belum pernah kamu coba. Bicaralah dengan orang-orang yang menginspirasimu. Makna hidup seringkali ditemukan dalam perjalanan, bukan di tujuan akhir. Manusia adalah makhluk sosial. Kita diciptakan untuk terhubung, untuk berbagi, untuk saling mendukung. Salah satu sumber kebahagiaan terbesar dalam hidup adalah hubungan kita dengan orang lain, keluarga, teman, atau bahkan orang asing yang kita temui secara kebetulan. Luangkan waktu untuk orang-orang yang kamu sayangi. Dengarkan mereka dengan sepenuh hati. Tunjukkan bahwa kamu peduli. Kadang-kadang sebuah pesan sederhana seperti "aku memikirkanmu" atau pelukan hangat bisa membuat perubahan besar, baik bagi mereka maupun bagi dirimu sendiri. Tapi, hubungan yang sehat juga berarti menetapkan batasan. Belajarlah untuk mengatakan tidak ketika kamu perlu melindungi energimu. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang mengangkatmu, yang mendukungmu, dan yang membuatmu merasa diterima apa adanya. Kebahagiaan tidak bisa tumbuh dalam tubuh yang pikirannya itu lelah. Merawat diri sendiri adalah fondasi untuk menjadi orang yang bahagia, teman. Ini berarti mendengarkan kebutuhanmu, baik fisik, mental, maupun emosional. Tidurlah yang cukup, makan makanan yang menyehatkan tubuhmu. Bergeraklah, entah itu dengan berjalan, bermeditasi, atau menari mengikuti musik favoritmu. Luangkan waktu untuk istirahat, untuk diam, untuk menyatu kembali dengan dirimu sendiri. Jangan lupa untuk merawat kesehatan mentalmu. Jika kamu merasa cemas atau tertekan, jangan takut untuk mencari bantuan. Berbicara dengan teman, keluarga, atau profesional bisa menjadi langkah besar menuju kebahagiaan. Salah satu musuh terbesar kebahagiaan adalah kecenderungan kita untuk hidup di masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan. Kita menyesali apa yang sudah terjadi, atau kita cemas tentang apa yang mungkin terjadi. Tapi kebahagiaan hanya ada di saat-saat ini, di momen yang sedang kamu jalani sekarang. Cobalah untuk melatih mindfulness. Ini berarti hadir sepenuhnya di setiap momen. Rasakan angin di kulitmu, dengarkan suara di sekitarmu, nikmati rasa makanan yang kamu makan. Ketika kamu belajar untuk hadir, kamu akan menemukan bahwa hidup ini penuh dengan keajaiban kecil. Katakan pada dirimu sendiri, "Aku ada di sini, aku aman, aku cukup." Ada kebahagiaan yang luar biasa dalam memberi. Ketika kita membantu orang lain, entah dengan tindakan kecil seperti membukakan pintu atau sesuatu yang lebih besar seperti mendukung seseorang dalam kesulitan, kita merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Cobalah untuk melakukan satu tindakan kebaikan setiap hari, tanpa mengharapkan apapun sebagai imbalannya. Mungkin itu tersenyum pada orang asing, membantu tetangga, atau menyumbang untuk tujuan yang kamu pedulikan.
Tindakan kecil ini tidak hanya membuat dunia menjadi lebih baik, tetapi juga mengisi hatimu dengan kebahagiaan. Sebelum kita bisa menanam benih kebahagiaan, kita perlu membersihkan taman dari gulma. Apa itu gulma? Gulma adalah beban-beban yang kita bawa dalam pikiran dan hati kita. Beban ini bisa berupa penyesalan atas masa lalu, kekhawatiran tentang masa depan, atau bahkan perbandingan diri dengan orang lain. Mari kita bicara tentang masa lalu terlebih dahulu. Kita semua pernah membuat kesalahan. Kita pernah mengambil keputusan yang mungkin kita sesali, atau melewatkan kesempatan yang seharusnya kita ambil. Tapi tahukah kamu, masa lalu bukanlah penjara. Masa lalu adalah guru. Setiap kesalahan yang kamu buat, setiap kegagalan yang kamu alami, adalah pelajaran yang membentukmu menjadi orang yang lebih bijaksana hari ini. Cobalah untuk tutup mata sejenak dan pikirkan satu hal dari masa lalumu yang masih mengganggumu. Mungkin itu adalah kata-kata yang kamu ucapkan tanpa berpikir, atau sebuah kesempatan yang kamu lewatkan. Sekarang, bayangkan kamu memegang balon merah di tanganmu. Balon itu berisi semua penyesalan dan rasa sakit itu. Dengan lembut, lepaskan balon itu. Biarkan ia terbang tinggi ke langit, semakin jauh hingga akhirnya menghilang dari pandangan. Kamu tidak perlu membawa beban itu lagi. Kamu bebas. Sekarang, mari kita bicara tentang kekhawatiran. Kekhawatiran adalah pencuri kebahagiaan yang paling licik. Ia datang tanpa diundang, berbisik di telingamu tentang segala hal yang mungkin salah di masa depan. Bagaimana jika saya gagal? Bagaimana jika saya tidak cukup baik? Tapi coba pikirkan, berapa banyak kekhawatiranmu di masa lalu yang benar-benar menjadi kenyataan? Dan bahkan jika itu terjadi, bukankah kamu selalu menemukan cara untuk bangkit kembali? Ada sebuah pepatah yang mengatakan, jangan khawatir tentang besok, karena besok akan mengurus dirinya sendiri. Ini bukan berarti kita tidak perlu merencanakan atau bertindak, tapi ini berarti kita tidak perlu membiarkan kekhawatiran mengendalikan hidup kita. Ketika kamu merasa cemas, cobalah untuk kembali ke momen ini. Tarik nafas dalam-dalam. Rasakan udara yang masuk dan keluar dari paru-parumu. Kamu ada di sini sekarang, dan di momen ini kamu aman. Terakhir, mari kita bicara tentang perbandingan. Di era media sosial, sangat mudah untuk melihat kehidupan orang lain dan merasa bahwa kita kurang. Kita melihat foto-foto liburan mewah, karir yang sukses, atau keluarga yang tampaknya sempurna. Dan kita mulai bertanya, mengapa hidupku tidak seperti itu? Tapi ingatlah, apa yang kamu lihat di media sosial hanyalah sorotan, bukan keseluruhan cerita. Setiap orang punya perjuangannya masing-masing, dan yang lebih penting, kebahagiaanmu bukanlah perlombaan, teman. Kamu tidak perlu menjadi seperti orang lain untuk bahagia. Kamu hanya perlu menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Jadi, lepaskan keinginan untuk membandingkan dirimu dengan orang lain. Fokus pada tamanmu sendiri, dan biarkan bunga-bungamu mekar dengan caranya sendiri. Tapi bagaimana jika hidup tidak selalu cerah? Bagaimana jika kamu sedang menghadapi badai? Entah itu kehilangan, kegagalan, atau rasa sakit yang mendalam. Apakah mungkin untuk tetap bahagia di tengah tantangan? Jawabannya adalah ya, mungkin.
Tapi kebahagiaan di saat-saat sulit bukan berarti kamu harus tersenyum sepanjang waktu atau berpura-pura semuanya baik-baik saja. Kebahagiaan di saat sulit adalah tentang menemukan cahaya sekecil apapun di tengah kegelapan. Ketika kamu menghadapi masa sulit, cobalah untuk fokus pada apa yang masih kamu miliki. Mungkin kamu kehilangan pekerjaan, tapi kamu masih punya keluarga yang mendukungmu. Mungkin kamu sedang patah hati, tapi kamu masih punya kekuatan untuk bangkit kembali. Bahkan di momen tergelap, selalu ada sesuatu yang bisa kamu syukuri. Dan ingat, tidak apa-apa untuk merasa sedih, tidak apa-apa untuk menangis. Emosi-emosi ini adalah bagian dari menjadi manusia, tapi jangan biarkan mereka mendefinisikanmu. Kamu lebih besar dari rasa sakitmu. Kamu lebih kuat dari badai yang kamu hadapi. Dan di dalam dirimu ada cahaya yang tidak pernah padam. Cobalah ini, teman. Ketika kamu merasa terpuruk, tulis surat untuk dirimu sendiri. Tulis tentang semua hal yang membuatmu bangga menjadi dirimu. Tulis tentang mimpi-mimpimu, tentang orang-orang yang kamu cintai, tentang semua hal yang kamu ingin capai. Simpan surat itu dan baca kembali setiap kali kamu membutuhkan pengingat bahwa kamu adalah pejuang. Pada akhirnya, kebahagiaan sejati datang dari menjalani hidup yang bermakna. Hidup yang bermakna bukan berarti kamu harus melakukan hal-hal besar atau mengubah dunia. Kadang-kadang makna ditemukan dalam hal-hal kecil, yakni dalam senyum yang kamu berikan kepada seseorang, dalam pekerjaan yang kamu lakukan dengan sepenuh hati, dalam momen-momen ketika kamu merasa benar-benar hidup. Cobalah untuk menemukan tujuanmu. Apa yang membuat hatimu bernyanyi? Apa yang membuatmu merasa bahwa hidup ini berharga? Mungkin itu adalah menulis, melukis, membantu orang lain, atau sekadar menjadi pendengar yang baik bagi temanmu. Apapun itu, kejarlah dengan penuh semangat. Dan ingat, kebahagiaan adalah perjalanan, bukan tujuan. Akan ada hari-hari ketika kamu merasa di puncak dunia, dan akan ada hari-hari ketika kamu merasa tersesat. Itu semua adalah bagian dari petualangan. Yang terpenting adalah kamu terus berjalan, terus menanam benih kebahagiaan, dan terus merawat taman hatimu. Sekarang, teman, saatnya kita mengakhiri perjalanan ini. Aku ingin kamu mengambil nafas dalam-dalam sekali lagi. Rasakan udara yang mengalir masuk, mengisi tubuhmu dengan energi baru. Rasakan hatimu yang berdetak, mengingatkanmu bahwa kamu hidup, bahwa kamu ada di sini, bahwa kamu memiliki kekuatan untuk menciptakan kebahagiaanmu sendiri. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang harus kamu cari di luar sana. Kebahagiaan adalah di dalam dirimu, menunggu untuk ditemukan, dirangkul, dan dibagikan. Jadi, mulailah hari ini. Lakukan satu hal kecil yang membuatmu tersenyum. Ucapkanlah terima kasih atas satu momen yang indah. Dan yang terpenting, percayalah bahwa kamu layak untuk bahagia. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan ini. Aku harap kamu membawa sedikit kedamaian dan inspirasi dari kata-kata ini. Sampai kita bertemu lagi. Selamat menjalani hidup, teman-teman. Jadilah orang yang bahagia.